namaku Vergita Ulervina dari kelas 8A nomor absen 11 PT SMP Negeri 1 Lini. Di sini saya akan mempresentasikan tentang pengolahan bahan pangan, serealia, umbi-umbian, dan kacang-kacangan. Topik yang akan dibahas yaitu pengertian, jenis dan manfaat, teknik pengolahan, tahapan dan contoh pembuatan, serta penyajian dan pengemasan. Apa itu serealia? Ya, serealia adalah jenis tumbuhan, golongan tanaman, padi-padian atau rumput-rumputan atau gramineae yang dibudidayakan untuk menghasilkan bulir-bulir berisi biji-bijian sebagai sumber karbohidrat atau pati. Serealia adalah buah tipe khusus yang disebut coreopsis. Serealia banyak mengandung zat gizi, karbohidrat, protein, dan sangat rendah kandungan lemak. Serealia juga kaya vitamin E dan B kompleks, serta mineral atau besi, magnesium, dan seng. Serealia diambil dari nama dewi pertanian bangsa Romawi, yaitu Ceres. Kedua, kacang-kacangan. Kacang-kacangan adalah jenis biji berukuran lebih besar daripada serealia yang digunakan untuk bahan pangan manusia dan hewan ternak. Kacang juga mengandung protein, karbohidrat kompleks, folat, dan besi atau vitamin. Kacang dapat menurunkan kadar kolesterol berkat kandungan asam lemak omega 3 yang terdapat di dalamnya. 3. Umbi. Umbi adalah organ tumbuhan yang mengalami perubahan ukuran dan bentuk atau pembengkakan sebagai akibat perubahan fungsinya. Perubahan ini berakibat pula pada perubahan anatominya. Organ yang membentuk umbi terutama batang, akar, dan modifikasinya. Umbi-umbian digunakan sebagai sumber bahan makanan pokok karena mempunyai kandungan karbohidrat yang tinggi dan kandungan serat yang tinggi. Namun, pemanfaatan umbi-umbian masih belum maksimal karena dianggap sebagai makanan tradisional yang kurang berkelas. Tuhan menciptakan manusia, tumbuhan, dan hewan untuk memiliki manfaat masing-masing. Kita sebagai manusia yang berpikir dan cerdas patut mengapresiasi dan bersyukur atas karunia Tuhan. Jenis dan manfaat. Serealia, kacang-kacangan, dan umbi-umbian banyak tumbuh di Indonesia. Produksi serealia di Indonesia sebagian besar berupa padi sebagai bahan pangan pokok dan umbi-umbian cukup tinggi. Jenis serealia, kacang-kacangan, dan umbi-umbian banyak tumbuh di Indonesia, sekali rasanya dan serat gizi. Serealia yang banyak tumbuh di Indonesia adalah padi atau beras, jagung, gandum, dan sorghum. Serealia dari padi, gandum, dan jagung di dunia mencapai 87% dari seluruh produksi biji-bijian di dunia. Kandungan serealia adalah karbohidrat, terutama pati kira-kira 80% dari bahan kering, protein kira-kira 5% dari bahan kering, lemak kira-kira 5% dari bahan kering, air mineral kira-kira 2% dari vitamin. Jenis kacang yang terdapat di Indonesia adalah kacang tanah, kacang hijau, kacang panjang, kacang kedelai. Umbi-umbian yang banyak dibudidayakan adalah ubi jalar, singkong, talas, dan kentang. Jenis serealia dan manfaatnya. Pertama, beras adalah butiran padi yang sudah dipisahkan dari sekam. Beras mengandung karbohidrat yang kaya akan zat gula atau glukosa. Rasa manis dari kandungan glukosa merupakan sumber energi yang bermanfaat bagi tubuh untuk melakukan berbagai aktivitas. Selain rasa manis dari beras tanah, nasi cocok dipadukan dengan lauk pauk. Beras memiliki warna yang berbeda-beda, diatur secara genetik akibat perbedaan gen yang mengatur warna aleuron, warna endosperma, dan komposisi padi pada endosperma. Kedua, jagung merupakan tanaman semusim atau anfal. Satu siklus hidupnya diselesaikan dalam 80 sampai 150 hari. Bagian yang kaya akan karbohidrat adalah bagian biji. Sebagai besar, karbohidrat berada pada endosperma. 3. Gandum juga memiliki kandungan yang karbohidratnya cukup tinggi sama seperti dengan nasi. 4. Sorghum adalah tanaman serbaguna yang dapat digunakan sebagai sumber pangan, pakan ternak,
dan bahkan bahan baku industri. Jenis kacang-kacangan dan manfaatnya. Kacang tanah mengandung banyak nutrisi yang dibutuhkan kesehatan tubuh, di antaranya serat, protein, karbohidrat, lemak, lemak jenuh dan lemak tak jenuh, serta omega 6, dan berbagai macam vitamin C, A, D, E, K, B, kompleks atau folat yang tinggi, serta berbagai jenis mineral. Kacang hijau merupakan bahan pangan yang menyehatkan karena memiliki kandungan nutrisi yang sangat bermanfaat sebagai obat-obatan dan kesehatan tubuh. Kacang kedelai atau Glycine Max L termasuk tanaman semusim, tergolong familia Fabaceae. Buah termasuk polong dan diperbanyak dengan biji. Jenis umbi dan manfaatnya. Ubi jalar merupakan makanan yang memiliki rasa manis yang bebas lemak atau indeks glikemiknya rendah, sehingga cocok penderita diabetes karena dapat mengontrol kadar gula darah. Singkong atau ubi kayu atau ketela pohon. Ubi singkong memiliki kandungan kalori, protein, lemak, hidrat arang, kalsium, fosfor, zat besi, vitamin B dan C, dan amilium. Talas. Dalam talas terdapat kandungan gizi karbohidrat yang tinggi pada umbinya dan juga mengandung rendah lemak serta protein. Kentang kaya akan nutrisi, merupakan sumber karbohidrat dengan kandungan tepung dan gula yang tinggi, vitamin, dan serat. Teknik pengolahan. Teknik pengolahan adalah proses mematangkan makanan yang mentah menjadi matang dan dapat dikonsumsi. Pertama, teknik pengolahan bahan pangan panas basah atau moist heat adalah pengolahan bahan makanan dengan menggunakan bahan dasar cairan untuk mematangkannya. Teknik pengolahan pangan panas basah adalah 1. Teknik merebus atau boiling. 2. Teknik merebus menutup bahan pangan atau poaching. 3. Teknik merebus dengan sedikit cairan atau braising. 4. Teknik menyetup atau menggulai atau stewing. 5. Teknik mengukus atau steaming. 6. Teknik mendidih atau simmering, serta teknik mengetik. 2. Teknik pengolahan bahan pangan panas kering atau dry heat cooking adalah pengolahan makanan tanpa bantuan bahan dasar cairan untuk mematangkannya. Pertama, teknik menggoreng dengan minyak basah atau deep frying. 2. Teknik menggoreng dengan minyak sedikit atau shallow frying. 3. Teknik menumis atau sauteing. 4. Teknik memanggang atau baking, serta teknik membakar atau grilling. Tahapan dan contoh pembuatan atau pengolahan. Tiwul. Daerah Pacitan, Wonogiri, Gunung Kidul, dan daerah tertentu di Lampung menghasilkan ubi kayu atau singkong yang melimpah. Pada masa panen singkong yang melimpah membuat masyarakat di daerah tersebut mencari alternatif makanan pokok dari ubi kayu atau singkong. Bahan singkong adalah 1. Tepung gaplek. 2. Gula jawa. 3. Air. Alat. 1. Tampah. 2. Kukusan dari anyaman kulit bambu dan dandang. 3. Tungku kayu. Proses pembuatan tiwul. Tepung ubi jalar atau singkong diberi campuran air dan gula jawa. 2. Aduk tepung bercampur dengan air gula jawa dengan tangan hingga merata. 3. Aduk terus hingga tepung dan air gula jawa bercampur menjadi adonan bahan butiran kasar dan halus. 4. Adonan bahan kemudian diayak untuk memisahkan butiran halus dan kasar. 5. Adonan bahan tiwul dimasukkan dalam kukusan. Beri lubang di tengah adonan agar uap bisa keluar. 6. Kukus di atas tungku dengan kayu bakar atau kompor selama 30 menit. 7. Siapkan piring dan daun pisang di atasnya. Untuk permukaan kukusan, kemudian balikan. Penyajian atau pengemasan. Tiwul disajikan dengan piring anyaman bambu ataupun piring makan biasa. Evaluasi. Pada akhir pembuatan pengolahan pangan tiwul, ujilah hasilnya dengan cara mencoba atau merasakan masakanmu. Jika ada yang kurang sesuai, buatlah catatan evaluasinya sebagai bahan masukan dan bahan perbaikan nantinya. Penyajian dan pengemasan. Makanan adalah kebutuhan pokok manusia yang dibutuhkan setiap saat.
Sanitasi dan higienitas penyajian suatu hidangan makanan perlu diperhatikan. Prinsip-prinsip higienitas dan sanitasi makanan. Pertama, prinsip wadah. 2. Prinsip kadar air. 3. Prinsip bahan makanan dapat dimakan. 4. Prinsip panas. 5. Prinsip alat bersih. 6. Prinsip penanganan makanan. Sekian presentasi dari saya. Jika ada kurangnya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Bye-bye. See you next video.